Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mar'i Romzi Damli dari kelas 4G dengan nomor induk mahasiswa 11950111714. Pada video kali ini saya akan menjelaskan deadlock dengan algoritma Banker, safety, dan request. Deadlock adalah keadaan di mana dua atau lebih proses saling menunggu meminta resource untuk waktu yang tidak terbatas selamanya. Analoginya seperti pada kondisi jalan raya di mana terjadi kemacetan yang parah. Deadlock adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan untuk dua proses. Algoritma Banker ini dibantu oleh algoritma safety dan algoritma request. Terdapat contoh, terdapat 5 proses P0 sampai P4 dengan 3 tipe sumber daya yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, dan C 7 anggota. Dimana kita dapat lihat pada tabel allocation itu sumber daya A untuk P1 ada 2, P2 ada 3, P3 ada 2. Dia berjumlah 7, maka A akan tersedia 3 karena A itu adalah 10 anggota. Lalu untuk B, P0 ada 1, P3 ada 1. Dia berjumlah 2 karena B ada 5 anggota, maka dia masih tersedia 3. Untuk C, P2 ada 2, P3 ada 1, P4 ada 2. Dia berjumlah 5 karena ada 7 anggota, maka masih tersedia 2. Lalu untuk need, kita perlu mengurangi max dan allocation. Untuk P0 753 dikurang 010 itu 743. Lalu P1 322 dikurang 200 122. P2 902 dikurang 302 itu 600. Untuk P3 222 dikurang 211 itu 011. Lalu untuk P4 433 dikurang 002 itu 431. Algoritma safety pada algoritma Banker dia mempunyai sintak yaitu dimana jika if need kecil sama dengan available, maka dia akan mengeksekusi proses. Setelah proses dieksekusi, proses akan melepaskan allocation-nya untuk membuat new available, di mana new available ini sama dengan available terbaru ditambah allocation proses. Dan jika need tidak sama kecil sama dengan available, maka proses tidak akan dieksekusi untuk diteruskan. Langsung saja kita lakukan proses algoritma safety. Untuk P0 need-nya itu 743. Dia tidak kecil sama dengan dari available-nya 332, maka P0 tidak akan dieksekusi. Lalu kita lanjutkan untuk P1. Need-nya itu 122, itu kecil sama dengan 332, maka P1 akan dieksekusi untuk melepaskan allocation-nya untuk membuat available baru. Maka dia akan menjumlahkan available yang baru dengan allocation-nya. Maka terbentuklah available yang terbaru yaitu 532. Lalu untuk P2 nilai need-nya 600 itu tidak kecil sama dengan available yaitu 532. Maka P2 tidak akan dieksekusi. Lanjut untuk P3 need-nya 011 itu kecil sama dengan 532, itu available terbaru. Maka P3 akan dieksekusi dan akan melepaskan allocation untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available terbaru dengan allocation-nya. Maka terbentuklah available terbarunya adalah 743. Lanjut untuk P4 itu need-nya 431, itu lebih kecil sama dengan available terbaru yaitu 743.
maka P4 akan dieksekusi, lalu akan melepaskan allocation untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available terbaru dengan allocation-nya. Ia akan membuat available baru 745. Lanjut kita ulang untuk proses P0. Dia nitnya 743, itu lebih kecil sama dengan 745. Maka P0 akan dieksekusi dan akan melepaskan allocation-nya untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available terbaru dengan allocation-nya. Ia akan membentuk 755. Lalu untuk P2 itu nitnya 600, itu lebih kecil sama dengan 755. Maka P2 akan dieksekusi dan akan melepaskan allocation-nya untuk membuat available baru, mana akan menjumlahkan available dengan allocation-nya. Ia akan membuat available baru 1057. Maka urutan eksekusi prosesnya P1, P3, P4, P0, P2. Mana sistem sudah dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria, maka sistem ini sudah dinyatakan safety. Jika sistem tersebut ada request, maka kita perlu melakukan resource request algorithm, di mana jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kita cek apakah request lebih kecil sama dengan need. Lalu kita cek apakah lebih kecil sama dengan available. Jika kedua pengecekan ini telah terpenuhi, maka kita telah dapat membuat available baru dengan mengurangkan dengan request-nya, dan allocation baru dengan menambahkan request, dan need baru dengan mengurangkan request. Langsung saja. Di sini misalkan pada tabel proses P1 itu ada permintaan tambahan sumber daya 102. Maka kita perlu mengecek apakah request-nya ini lebih kecil sama dengan need. Need P1 itu 122. Ini sudah jelas request-nya lebih kecil. Lalu kita cek apakah lebih kecil sama dengan available. Available P1 itu 200. Dan itu betul. Karena sudah terpenuhi kedua syarat ini, kita sudah dapat membuat available baru dengan mengurangkan available-nya dengan request. 332 dikurang 102. Maka available barunya adalah 230. Lalu allocation terbaru dengan menambahkan request. Allocation P1 itu 200, kita tambahkan dengan 102. Maka allocation terbarunya adalah 302. Dan need kita kurangi dengan request. 122 dikurang 102. Itu 020. Selanjutnya kita lakukan algoritma safety. Untuk P0 itu need-nya ada 743. Itu tidak kecil sama dengan 230, maka P0 tidak akan dieksekusi. Lanjut untuk P1, need-nya itu 020, itu lebih kecil sama dengan available-nya, yaitu 230. Maka P1 akan dieksekusi untuk melepaskan allocation-nya untuk membuat available baru. Mana kita akan menjumlahkan available terbaru dengan allocation-nya. Ini akan membuat available 532. Lanjut untuk P2, need-nya itu adalah 600, tidak kecil sama dengan 532, maka P2 tidak dapat dieksekusi. Lanjut untuk P3, need-nya itu 011, itu lebih kecil sama dengan dari available terbaru 532, maka P3 akan dieksekusi dan akan melepaskan allocation untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available terbaru 532 dengan allocation-nya. Maka akan membentuk available 743. Lanjut untuk P4,
dia mempunyai NIT 431, itu lebih kecil sama dengan 743, maka P4 akan dieksekusi dan akan melepaskan allocation untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available terbaru dengan allocation-nya. Dia akan membuat available terbaru yaitu 745. Lanjut kita ulang untuk P0. P0 tadi NIT-nya 743, itu lebih kecil sama dengan 745. Maka P0 sudah dapat dieksekusi dan melepaskan allocation untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available terbaru dengan allocation-nya. Maka dia akan membuat available 755. Lalu untuk P2, NIT-nya itu 600, itu lebih kecil sama dengan 755. Maka P2 akan dieksekusi dan akan melepaskan allocation untuk membuat available baru dengan menjumlahkan available baru dengan allocation-nya. Dia akan membuat available 1057. Maka urutan eksekusi prosesnya itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Maka sistem sudah dalam keadaan selamat dan sudah memenuhi kriteria safety. Lanjut untuk contoh yang lain. Di sini misalkan P4 yang ada permintaan penambahan sumber daya 330. Kita cek apakah lebih kecil sama dengan NIT. Mana NIT-nya itu 431. Ternyata betul. Lalu kita cek juga apakah lebih kecil sama dengan available. Available-nya 332 dan juga betul. Maka kita juga dapat membuat available baru dengan mengurangkan request-nya. Mana P4 itu available-nya 332. Kita kurangi dengan 330, maka akan buat available baru yaitu 002. Lalu kita buat allocation yang baru dengan menjumlahkan dengan request-nya. Mana allocation sebelumnya adalah 002, kita jumlahkan dengan request 330, akan membuat allocation baru yaitu 332. Dan untuk NIT kita kurangin dengan request 431, kita kurang 330 yaitu 101. Selanjutnya kita akan melakukan algoritma safety dengan membandingkan atau mengecek apakah NIT lebih kecil sama dengan available. Untuk P0, NIT-nya 743, itu tidak kecil sama dengan available-nya, yaitu 002. Maka P0 tidak akan dieksekusi. P1 juga tidak kecil dari available 002. P2 juga tidak lebih kecil sama dengan dari available-nya 002, maka tidak akan dieksekusi juga. P3 juga tidak kecil sama dengan 002. P4 juga tidak kecil sama dengan dari 002, maka P4 juga tidak dapat dieksekusi karena tidak ada proses yang dieksekusi. Maka kita dapat menganggap sistem ini dalam keadaan state tidak selamat dan tidak memenuhi kriteria. Berarti proses ini tidak termasuk safety atau unsafety. Demikian penjelasan singkat mengenai deadlock. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.